Karena di dalamnya banyak api-api nerakanya. Apa buktinya? Bahwa di dalam ini api neraka. Allah berfirman bahwa sesungguhnya neraka itu berbahan bakar badan-badan manusia. Dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati yang bagaimana? Hati yang ingkar kepada Tuhannya. Apa maknanya? Cek hati Anda. Siapa yang wujud di hati Anda? Anda apa Allah? Kalau yang wujud Anda, itulah makna hati yang keras. Jadi bahan bakarnya neraka. Kira-kira ini tidak kepanjangan? Pak Ustadz? Masih kurang ini waktunya. Lanjut ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira bisa dipahami Bu, Bapak? Jadi di sini tidak usah cerita tentang kelahiran Nabi lagi. Maknanya dinyatakan di dalam hati kita kelahirannya. Disadarkan maknanya diri kita seluruh manusia itulah khalifahnya Allah. Khalifahnya Allah itu ya sama dengan nabi-nabinya Allah. Khalifahnya Allah itu pun sama dengan rasul-rasulnya Allah. Anda selama ini tidak percaya kalau Anda Rasulullah. Tapi Anda lebih cinta. Anda menjadi rasulnya iblis. Jadi rasulnya hawa nafsu. Anda lebih cinta itu daripada menjadi rasulnya Allah. Sehingga di dalam hati Anda begini. Allah, kau diam saja. Aku ya bisa memasak sendiri. Allah, kau diam saja, aku bisa sholat sendiri. Allah, kau diam saja, aku bisa kerja sendiri. Kan begitu. Karena kita lebih cinta menjadi rasulnya iblis. Sehingga kita selalu diutus, disuruh oleh iblis. Selalu menjauhi Allah. Berarti selama ini sholat kita nyembah siapa? Nyembah iblis, tapi tidak terasa. Inilah yang harus dibangkitkan. Jadi peringatan Nabi ini membangkitkan iman kita kembali yang selama ini terpendam. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi tanpa iman kita tak akan pernah bisa sholat. Tanpa iman kita tak akan pernah bisa ibadah. Contoh begini, bila Allah, Anda, kita tiadakan di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa nyembah? Bagaimana mungkin kita bisa ngabdi? Sementara yang wujud nyata di dalam hati kita, hawa nafsu kita sendiri. Berarti kita selama ini bersujud nyembah setan. Apa buktinya hawa nafsu itu setan? Katanya Allah begini. Kata para tuan-tuan guru, kata para habaib, kata para kiai umumnya begini. Setan itu kan gaib. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam hatimu? Coba saya tanya, siapa yang nyata? Kan Anda yang nyata. Ya enggak? Yang nyata kan diri Anda. Ya berarti Anda itulah iblisnya. Nyata. Enggak goib. Tapi bila iblis Anda goibkan, menang terus iblisnya. Anda mudah ditipu. Sholat Anda disesatkan. Ibadah Anda disesatkan, dibakar di neraka. Kenapa? Karena kita selama ini menjadi utusan-utusan iblis. Ayo, coba kita sekarang berlatih. Berlatih untuk melahirkan kembali Muhammad yang selama ini terpendam di hati kita. Coba kita belajar mengheningkan cipta. 3 menit saja. Ayo ya anak-anak diam ya. Mengheningkan cipta, masuk ke dalam diri. Temui hidup yang selama ini Anda akui sebagai hidup Anda. Coba kita mengheningkan cipta 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diam sejenak 3 menit ya anak-anak ya. Masuk ke dalam diri agar ketemu dengan Tuhan yang menciptakan diri kita.
Mengheningkan cipta mulai mengheningkan cipta selesai. Jadi ketika Anda sudah bisa mengheningkan kewujudan diri manusia Anda di hati Anda, itu lebih mulia dari Anda sholat ketika saat akil balik sampai setua ini. Lebih mulia yang 3 menit daripada yang puluhan tahun. Kenapa? Puluhan tahun Anda jadi Tuhan. Sedangkan 3 menit Anda tidak jadi Tuhan. Maksudnya tahu, selama ini kan Anda yang jadi Tuhannya sholat. Anda yang jadi Tuhannya ibadah. Anda yang jadi Tuhannya puasa. Anda yang jadi Tuhannya zikiran. Anda sama saja dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Contoh, ayahnya Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala lalu disembah-sembah sendiri. Sama, Anda sholat disembah-sembah sendiri sholatnya, ya kan? Anda ibadah Anda bangga-banggakan. Zikir Anda bangga-banggakan. Laku Anda mulia-muliakan sendiri, ya kan? Apa sama dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Buat berhala sendiri, disembah sendiri. Kenapa? Karena di hatinya belum ada Tuhan. Kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita buktikan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Ayo kita buktikan. Waktu bayi Anda ada apa enggak? Kan enggak ada. Waktu bayi habis dilahirkan, kita enggak ada. Syariatnya ada, kata orang tua. Tapi sejatinya kita enggak pernah ada di situ. Itulah suci. Kenapa? Karena kita tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku saat bayi. Maka dari itu dikatakan suci. Kenapa? Karena itu sucinya Allah sendiri. Kapan? Ketika Anda tak ada. Terus seumpama badan ini badan Anda setelah makan, Anda setelah minum, apa Anda memproses sendiri? Masukkan kedua tangan ke mulut, diproses, makanan ini tak jadikan energi, makanan ini tak jadikan darah, makanan ini tak jadikan kotoran dan semuanya. Apa Anda yang proses? Yang Anda yang proses makanan? Anda yang mengedarkan darah? Inilah bukti bahwa badan ini pun juga bukan milik kita. Ayo coba buktikan. Kalau badan ini bukan milik kita, Anda bisa menyetop kuku Anda panjang? Wahai kuku, kau jangan panjang-panjang lagi ya. Aku capek memotongmu. Kalau Anda yang mempunyai badan, tentunya Anda bisa mengatur badan Anda. Kuku sudah stop, jangan panjang. Rambut sudah stop, jangan panjang. Apa bisa Anda? Inilah bukti bahwa badan ini pun bukan milik kita. Kita di dunia ini hanya jadi tamunya Allah. Diletakkan di dalam hidup dan badan. Jangan mengaku-ngakui hidup dan badan ini milik kita. Itu pesan Allah. Barulah dikembalikan amanah-amanah Allah. Bahwa hidup dan badan ini miliknya Allah. Maka berlakulah Muhammad bukan kamu yang lempar. Aku yang lempar, baru berlaku imannya. Tapi kita selama ini kan Allah tidak bisa apa-apa. Allah tidak bisa masak. Kalau ada orang menyebutkan Allah lagi masak, kita marah. Murtad kamu.
Masa Allah masak, ya kan? Apa tidak lebih murtad lagi bila Anda merasa bisa masak? Ayo, lebih murtad mana? Anda jadi Tuhan di dalamnya. Aku yang bisa masak, aku yang bisa goreng, aku yang bisa menyediakan makanan buat suamiku. Apa enggak lebih murtad? Ya enggak? Bila Allah enggak bisa apa-apa Bapak Ibu, buat apa Anda sembah? Mending Anda nyembah diri Anda sendiri daripada nyembah Allah. Bila Allah enggak bisa apa-apa. Kira-kira Allah bisa apa-apa tidak? Allah kan bisa apa-apa. Yang mengadakan Anda sekalian juga Allah. Tanpa Allah Anda tidak ada. Tanpa Allah Anda tidak wujud. Tanpa Allah Anda tidak hidup. Berarti siapa Tuhan itu? Anda apa Allah? Nah, ini yang membuat manusia terjerat. Kenapa? Karena tidak tahu siapa Allah. Siapa sih Allah itu? Di dalam ayat kursi disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal. Lagi terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Kenapa kita tidak bisa menyembah Allah? Karena kita jadi Allah tidak terasa. Selama ini kita jadi Allah tapi tidak terasa. Kenapa? Hidup kita aku akui sebagai hidup kita. Badan kita aku akui sebagai badan kita. Selamanya sholat kita tidak pernah bisa khusyuk. Karena nyembahnya bukan Tuhan seperti yang dipersembahkan oleh Nabi Muhammad. Beda Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk cara membangkitkan keimanan, cara membangkitkan kesadaran, cara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW harus dibuktikan. Bukan hanya diperingati saja. Dibuktikan kapan? Setiap saat. Waktu Anda duduk, buktikan bahwa aku bisa duduk ini karena didudukkan oleh Allah. Anda tidak bisa duduk sendiri. Dirasakan dalam hati, subhanallah, tanpa Allah, tanpa hidup, aku tidak bisa apa-apa. Itu bertuhan. Ketika masak tadinya dituhani oleh manusianya sambil marah-marah. Kalau sudah bertuhankan Allah, hatinya damai. Selalu digerakkan Allah di dalam masaknya. Akhirnya hatinya damai. Hatinya tentram. Selalu bahagia. Kenapa? Karena bertuhankan Allah di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan hidayah Allah, kesadaran bahwa kita ini hanyalah makhluk. Kalau Anda makhluk, mestinya apa? Kalau Anda hanya baju, mestinya apa? Mestinya kan diam saja. Anda nurut kepada siapa yang memakai baju. Anda nurut kepada siapa yang menciptakan Anda. Tapi kita selama ini kan jadi pencipta daripada yang dicipta. Penciptanya dibuang. Ibaratkan wayang begini, wayang ya. Tahu wayang? Wayang ya. Kita dibuat oleh sang dalang dari kulit. Selama itu dibuatlah wayang ini, disamak kulitnya, dibersihkan, dikasih minyak, dikasih sabun, sehingga bersih, dikeringkan. Setelah dikeringkan, digambar, diukir, diwarna. Setelah jadi, saya namakan Abdul Halim. Terus wayang ditaruh di pelepah pisang, jebret. Wayangnya bilang begini, stop, cukup wahai dalang, aku bisa jalan sendiri, aku bisa makan sendiri, aku bisa sholat sendiri, aku bisa ibadah sendiri. Engkau goib saja. Selama ini kan kayak begitu, Bu. Allahnya, dalangnya kita tidak anggap.
Kenapa? Karena diri kita sudah merasa jadi dalang. Kita sudah merasa jadi Tuhan daripada menjadi wayang. Nanti akan sadar bila saat sakaratul maut datang. Oh iya ya Allah, ternyata aku selama ini salah Tuhan. Kembalikan lagi aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh. Sudah terlanjur. Kapan Anda menyadari bahwa Allah itu Tuhan? Ketika Anda sudah mati nanti. Sudah mati, lihat orang yang bangun-bangun itu. Iya, ternyata badan ini hanyalah pakaian Tuhan. Hanyalah makhluk Tuhan yang digerakkan ke sana kemari oleh dalangnya. Tapi selama ini kan kita yang merasa bisa gerak ke sana, ke sini ya kan. Karena kita selama ini jadi Tuhan tapi tidak terasa. Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaat. Sementara yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengajiannya agak dewasa dikit ya. Agar hatinya. Karena apa? Beriman, bertakwa itu adanya di hati. Bukan ada di lahir. Percuma lahirnya sholat. Percuma lahirnya ibadah. Bila hatinya maksiat. Bila di dalam hatinya tidak ada Allah. Yang ada hanya diri Anda. Berarti sholatnya buat Anda sendiri. Tak pernah dipersembahkan kepada Allah. Karena Allahnya gaib. Jadi untuk menyembah Allah, wujudkan Allahnya. Gaibkan manusianya. Baru ketemu. Sama dengan Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Itulah imannya Nabi Muhammad. Kalau imannya saja beda dengan imannya Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Anda dapat pahala dan surga? Semuanya hanya mimpi-mimpi saja. Angan-angan wae. Iblis dan setan dengan gagahnya menyesatkan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar tidak bosan, mari kita akhiri sampai di sini. Kalau kelamaan bosan nanti. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Karena yang punya syafaat bukan Nabi Muhammad. Yang punya syafaat hanya Allah. Bila Nabi Muhammad tidak hidup, apa ada syafaat? Jadi hidup yang ada di Nabi Muhammad dulu. Hidup yang ada pada Nabi Adam dulu. Hidup yang ada pada diri kita semua itu ya sama. Uripe Allah. Hidupnya Allah. Tidak ada hidup kecuali Allah. Nah itu yang harus kita sadari. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami semua apa yang dipaparkan ini. Sebelum kita akhiri kajian di siang yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dolimin daf'ul bala. Agar hati kita terhindar dari dolim-dolimnya hati. Agar hati kita terhindar dari iblis dan setan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin. Lanjut kali ayat 40. وأسقي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.